boleh minta tolong teman-teman yang lain mikrofonnya di mute. Baik, saya mulai aja untuk pagi ini. Selamat pagi teman-teman semua sama Pak Yos dan Pak Hari Seputro. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi ya sama Bu Rina Dwi Pangestuti sebagai narasumber. Nah, Bu Rina di sini jabatannya sebagai Human Resource Department, di mana beliau melakukan seleksi untuk karyawan-karyawan yang akan masuk ke PT Data Utamanet. Nah, untuk beberapa materi di sini akan dibahas gimana sih cara bikin CV yang menarik, gimana sih kunci sukses dalam dunia kerja, terus apa aja yang harus dipersiapkan dalam dunia kerja. Nah, materi ini cocok untuk kelas 10 dan kelas 12. Kelas 10 di mana ini buat pengenalan aja sih. Iya. Bekal ke perusahaan nanti seperti apa. Nah, langsung to the point aja, kita langsung masuk ke materi. Bu Ina bisa di on kamera dulu. Halo, ya. Nah, di sini sudah bergabung Bu Ina ya. Bu Ina? Ya. Saya langsung masuk ke pertanyaan aja ya, Bu, biar mempersingkat waktu sama langsung istilahnya biar teman-teman tahu nih gimana sih kerja di Data Utamanet. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali bisa bergabung dengan adik-adik dan Pak Yos selaku pemimpin di SMK 7. Karena kita memang saat ini lagi pandemi, jadi ya semuanya serba online ya. Jadi kita tatap mukanya lewat online aja. Perkenalkan, nama saya Teresia Rina Dwi Pangestuti. Saya biasa dipanggil Ina. Saya di sini di Data Utama ini sebagai HRD-nya. Jadi sistem rekrutmen, kemudian seleksi karyawan dan sebagainya saya yang handle semuanya. Kita di Data Utama ini ada beberapa cabang. Jadi semua cabang dipusatkan di Semarang. Itu singkat cerita dari saya aja. Yang perlu dipersiapkan untuk adik-adik yang akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya setelah lulus SMA atau SMK. Ini kelas 10 ya? Kelas 10 dan kelas 12, Bu Ina. Kelas 12. Berarti yang biasanya magang di tempat kita itu yang kelas 12 ya? Kelas 13 kalau itu. 13. Jadi yang kelas 12 ini mempersiapkan diri untuk magang dan yang berarti 4 tahun ya? Iya, benar. 4 tahun. Sebenarnya banyak yang harus dipersiapkan ya untuk kalian. Jadi yang kelas 1 ini, yang kelas 1 adalah apa sih tujuan kalian masuk SMK? Lulus mau kerja atau mau melanjutkan kuliah? Itu yang perlu di garis bawahi ya untuk yang kelas 1 ini, yang dulu saya kelas 10 ya. Jadi kalian sudah harus mempersiapkan, saya nanti akan setelah lulus akan langsung kerja. Tapi kalau lulus kerja, kalian sudah mempersiapkan diri untuk 1. Misalnya yang perlu disiapkan adalah ada 5 aspek yang perlu kalian siapkan ketika kalian mau memasuki dunia kerja. Itu mental. Mental kalian harus siap. Ya, mental. Makanya di dunia kerja itu beda dengan di sekolahan itu bapak ibu guru masih ada toleran, misalnya ada nilai, kemudian masih ada evaluasi. Kalau di dunia kerja beda.
kita akan bertemu dengan atasan, bukan dengan bapak ibu guru, gitu. Dengan teman satu kerja. Teman satu kerja adalah teman satu tim. Jadi kalian harus satu, mempersiapkan mentalnya. Yang kedua adalah mengenali diri sendiri. Apa sih yang kamu punya? Apa kelemahan dan itu yang harus kalian perhatikan ya. Kemudian yang ketiga adalah mengasah kemampuan. Jadi kalian harus mempersiapkan diri dari dini, dari kelas 10 ini. Kemampuanmu apa? Kamu pintar di bidang apa? Misalnya routing, misalnya networking, yang memang spesifik kalian bisa andalkan apa? Kemudian mengontrol emosi. Yang keempat adalah mengontrol emosi. Kita harus bisa menguasai emosi agar tidak ada masalah di kemudian hari. Misalnya ketika kamu bekerja, emosimu meletup-letup. Kamu ada pimpinanmu, kamu punya misalnya punya masalah, punya kesalahan, kamu ditegur sama pimpinanmu, kamu marah, terus emosi dan sebagainya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang 5 adalah menjadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik itu tidak mudah. Baik. Menjadi pendengar yang baik atau atasan kita menyampaikan apa, instruksi apa, teman kerja menyampaikan apa, kita akan menjadi pendengar yang baik. Itu. Jadi ada 5 aspek yang harus diperhatikan ketika kalian mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja. Itu. Jadi ada beberapa aspek ya yang harus dipersiapkan. Terus kalau semisal kita dalam dunia kerja ini, rekan kerja kita pastinya tidak sebaya sama kita. Apa sih kunci biar hubungan kita sama rekan kerja kita itu baik-baik saja? Misal dalam artian saya di sini masih junior ya Bu. Terus kalau untuk rekan marketing saya yang lain kan udah senior-senior semua. Nah, kuncinya untuk menjalin hubungan sama mereka-mereka itu apa sih, Bu? Itu ada di aspek yang kedua, mengenali diri sendiri. Ya kan? Sebenarnya satu, kemampuan kita untuk kamu kelebihanmu apa, kelemahanmu apa dibandingkan dengan teman yang lain. Apa sih kelebihanmu? Tunjukkan kelebihanmu, kemudian mengasah kemampuan, menambah, mengupgrade apa yang kalian butuhkan. Misalnya di dunia internet ini semakin hari semakin bertambah. Tidak mungkin kan internet akan mundur ke belakang, pastinya akan maju ke depan. Kalau kalian misalnya kayak kata temennya sudah marketing yang lain sudah upgrade nih, dan ada wawasan yang lain, kamu masih stuck di situ, nah kamu akan kalah dengan teman-teman yang lain. Baik. Oke, Bu Ina. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, apabila kita ada satu masalah di dalam kantor nih, misalnya kita ada konflik, itu sebaiknya sikap kita gimana sih, Bu? Apa harus langsung menegur ke atas, bicara baik-baik atau gimana gitu, Bu? Mungkin ada kunci tersendiri dari Bu Ina selaku HRD untuk mengatasi masalah internal dengan karyawan. Biasanya kan masalah itu misalnya di internal ya, di internal kan biasanya di dunia kerja itu ada beberapa divisi. Kita tahu utama ini ada divisi teknisi, kemudian divisi NOC, marketing, kemudian admin, ada
finance. Nah, ketika ada suatu masalah, misalnya di divisi support nih, divisi support itu kan ada project manajernya. Benar. Jadi selesaikan dulu di dalam internal. Kalau memang kalian masih bisa, maksudnya misalnya tata dengan siapa itu ngobrol dulu. Kalau memang tidak bisa, sampaikan ke atasan yang di atasmu, misalnya project manager. Nah, project manager itu akan membantu menyelesaikan. Oke, Bu. Berarti kita harus bertahap ya, Ibu. Nggak bisa Ya. langsung naik ke atas ya. Nah, kalau di data utama sendiri kan ada 2 divisi untuk NOC dan teknisi ya, Ibu. Ya. Nah, kalau untuk kualifikasi dari teman-teman SMK ini biar bisa masuk ke situ itu bagaimana, Bu? Yang biasanya sudah kita jalani adalah kalau untuk khususnya untuk anak SMK 7 nih. Anak SMK 7 ini yang beberapa kali sudah makan di tempat kita itu kalau yang sudah kelas 4 ya, kalau di kita berarti kelas 4 ya. Maksudnya udah 4 tahun di situ. Mereka sudah siap. Oh ya. Mereka sudah siap. Jadi ada 2 divisi yang memang kalau di data utama mungkin biasanya ISP sama ya. Jadi ada di teknisi dan NOC. Kalau ada jadi kalau anak-anak yang memang dia suka untuk di lapangan, misalnya naik tower, kemudian apa namanya pasang antena dan sebagainya, itu kita masukkan ke divisi teknisi support. Kalau mereka yang suka desain, kemudian di balik layar yang misalnya perakitan networking, kemudian monitoring, itu akan masuk ke divisi yang NOC. Itu Tata. Oke, tadi kan divisi support ya, Bu. Bu Ina, mau tanya nih, alasan dari Bu Ina kalau perekrutan kenapa selalu memilih SMK 7? Kenapa Pak Yos? Kenapa saya harus memilih anak SMK 7 Pak Yos? Kalau teman-teman Bu Ina, jadi kalau ditanya seperti itu kan sebuah kehormatan, kebanggaan untuk kami bisa bekerjasama lebih lanjut lagi. Nah, penilaiannya seperti apa? Saya percaya kami percaya pada industri pasti telah melakukan memilih melakukan penyeleksian dengan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh industri, dan insya Allah kita senantiasa berusaha berikhtiar agar siswa-siswa kami bisa memenuhi kriteria yang dibutuhkan tersebut. Ina, Itu. Monggo Bu Ina, jadi industri kita. Ya. Selama ini kita sudah bekerja sama dengan SMK 7, sudah hampir berapa tahun ya Pak? Hampir 4 tahunan ya Pak ya? Ya kurang lebih Bu, kurang lebih. Ya. Jadi rata-rata karyawan data utama ini kebanyakan juga dari SMK 7. Saya lebih suka karena satu, mereka lebih disiplin. Kemudian pembelajaran. Jadi kita tidak jauh berbeda. Jadi apa yang ada di lapangan dengan apa yang sudah disampaikan di sekolahan itu tidak jauh berbeda. Sangat ibaratnya sangat beruntung karena SMK 7 sudah mempersiapkan kalian untuk siap bekerja, terutama anak yang yang kelas 12 nanti. Ini kalian nanti ketika magang itu kalian sudah, kalau yang selama ini kita jalani adalah dibandingkan dengan SMK yang lain, kalian lebih unggul. Itu nilai plusnya untuk SMK 7 di kami data utama. Itu Kakak. Oke Bu, berarti ada nilai tersendiri ya untuk SMK 7 dalam perekrutan.
Nah, Ya. kalau untuk di dalam dunia kerja, attitude menurut Bu Ina tuh seperti apa? Penting nggak sih? Oh, sangat, sangat penting. Jadi attitude itu eh, berawal dari ketika kalian ini lah, pendidikan dari ketika kalian kelas 1, 2, kelas 3, kemudian di kelas 4 ya. Jadi kalian tuh dari di SMK 7 kan memang sudah dididik untuk disiplin ya. Rata-rata dari anak-anak SMK 7 ini attitude-nya sama dibandingkan dengan SMK yang lain. Kalau dari evaluasi Bina sih lebih baik. Attitude, cara bekerja, kemudian cara menyampaikan apa yang kalian sampaikan, kemudian bekerja dalam tim, itu kan perlu. Supaya tidak terjadi konflik, yang seperti tadi Tata sampaikan. Kenapa bisa sampai terjadi konflik? Itu karena satu, attitude kita, cara bicara kita, perilaku kita, kejujuran kita. Itu yang penting. Oke, berarti di sini teman-teman nggak usah minder ya kalau di sekolah harus dipotong gundul, keluar malu sama teman, karena itu adalah suatu nilai plus buat kalian untuk istilahnya untuk pendisiplinan ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Ina, kalau dalam melamar pekerjaan, itu CV yang lebih menarik menurut Bu Ina tuh seperti apa sih? Kalau ya. Tergendala dengan gambar nggak bisa di-load, Bu. Sebentar ya. Bu Ina. Ya. Kunci sukses dalam dunia kerja dari Bu Ina itu apa? Kunci sukses dalam dunia kerja. Kalau kunci sukses dalam dunia kerja adalah pencapaian ya. Benar, pencapaian. Jadi apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian harapkan itu, misalnya yang pengen jadi NOC, dan yang tadinya dari headdesk, kemudian jadi NOC, kemudian jadi head NOC, itu pencapaiannya. Bahwa kalian belajar dari nol. Gitu, Kak. Tata dulunya dari technical support. Kemudian dia naik level lagi sebagai marketing. Pastinya nanti dia akan tujuannya adalah sebagai manajer marketing. Manajer marketing kemudian nanti bisa juga naik lagi menjadi branch manager. Harapannya adalah itu kan. Berarti jenjang karir ya Ibu yang penting ya. Oke. Nah kalau di dunia ISP khususnya itu kita harus up to date nggak sih Bu tentang berita-berita? Oh pasti jelas. Karena di dunia internet itu banyak sekali yang harus kita pelajari. Dari alat aja, Tata sudah tahu kan, dari alat aja itu anak-anak support, misalnya di sekolahan kalian hanya melihat apa mikrotik, kayak gitu kan, contohnya di sekolahan yang kalian pelajari adalah mikrotik. Tapi ketika di dunia kerja, tidak hanya mikrotik, ada banyak sekali kan Tata. Iya benar Ibu. Misalnya apa lah, yang Ubiquiti kayak gitu ya. Ubiquiti, terus Cisco atau ada Juniper juga. Juniper. Kalian pasti akan tertarik ketika dari sekolahan kemudian ke dunia kerja kalian belajar itu pasti akan sangat ini ilmu baru. Setiap tahun, setiap bulan pasti ada banyak sekali penambahan alat baru. Bu, kalau flashback dari pengalaman saya ini, dulu kan saya magang di sini. Nah, kenapa Bu Ina tertarik merekrut saya yang istilahnya waktu itu belum tahu apa-apa tentang dunia ISP. Itu Bu Ina ngelihatnya dari segi apa sih, Bu? Ketekunan kamu. Ketekunan kamu ketika kamu bekerja. Kamu all out.
kamu melakukan pekerjaan itu apa ya namanya? Jadi kita bekerja, yang kita kerjakan, itu loh maksudnya. Berarti istilahnya harus tekun gitu ya, Bu? Ya. Kan waktu itu saya belum tahu apa-apa nih tentang dunia ISP. Jadi Bu Ina kan nggak ngelihat secara ilmu basicnya seperti apa, tapi dari sistem kerjanya yang pantang menyerah ya istilahnya ya. Iya, ya itu. Dan kamu itu tipe yang tidak mau menyerah. Kamu apa menggali ilmu, maksudnya mau belajar. Tapi kan kamu tidak tahu, kamu akan bertanya. Itu yang poin yang harus teman-teman adik-adik yang di SMK 7 nanti yang harus kalian pelajari ya. Jadi ketika kalian tidak tahu, jangan diam, bertanya. Ketika sudah bertanya, sudah dijelaskan, pelajari dan dipraktekkan. Karena di dunia kerja itu tidak hanya teori. Karena kita dunia kerja tidak butuh teori. Kita langsung praktek, aplikasikan ke klien. Ketika klien sudah antenanya kita pasang, tidak mungkin kan kalian buka buku kayak gitu, mungkin kan? Kliennya padahal nunggu di sebelah. Klien bisa ini kok masuk belajar kayak gitu. Jadinya ketika kalian sudah di lapangan, kalian harus siap pasang antena, kemudian pointing, kemudian nanti harus connect. Klien tidak mau tahu ketika internet itu sudah dipasang dan wifi sudah menempel, klien pasti akan tahunya adalah harus connect dan sudah harus bisa dipakai. Tidak mungkin kan kalian mau gimana ya caranya connect, gimana cara? Kan tidak mungkin seperti itu. Artinya harus diaplikasikan langsung ke praktek. Itu yang jadi ketika kalian sudah di sekolahan, itu masa sekolah. Setelah kalian dunia kerja. Nah, setelah diterima kerja, itu sudah dijalankan, sudah tidak belajar lagi. Ada tahapannya ya. Oh, baik Bu. Kalau untuk itu berarti kan kita jangan malu bertanya ya Bu, biar untuk pengembangan diri kita. Ya. Nah, dari situ kita juga harus belajar nih, selanjutnya next step-nya itu seperti apa, misalnya nah, terus kalau untuk di data utama kan ada tim support tuh. Di data utama kan ada tim support. Ya, tim support. Nah, kalau dalam bekerja tim itu baiknya seperti apa? Selama ini tidak hanya di data utama ya. Jadi di ISP yang lain memang kalau technical support itu mereka adalah satu tim. Bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang. Jadi ketika kalian sudah menjadi satu tim, kerja kalian ini adalah tidak ada yang saling mendahului. Jadi kalian semua adalah satu tim saling bahu-membahu. Jadi yang satu pasang antena, yang satu yang di bawah misalnya monitoring, kemudian yang satu ada pointing, yang satu bikin pool. Jadi kalian ini adalah partner kerja, satu sama lain saling mendukung. Kalau di ISP itu tim support ini kan saling membantu satu sama lain, kemudian dia akan melaporkan ke project manager. Project manager akan melihat pekerjaan kalian. Nah, dari project manager ini setelah selesai di lapangan pasti akan dilaporkan ke NOC. NOC sudah, ini sudah running, sudah jalan. Setelah NOC akan dilaporkan ke marketing. Marketing akan
menyampaikan ke klien, oh ya ini sudah selesai Pak, ini kita akan bikin invoice. Invoice-nya adalah penagihan, misalnya bahwa Bapak pakai internet sekian. Nah, dari hasil dengan marketing ini, dari marketing ini akan disampaikan ke admin. Admin yang akan melakukan cek keuangan. Kemudian akan dilaporkan ke brand manager. Ini kita akan saling berhubungan satu sama lain. Jadi semua divisi ini saling berhubungan. Jadi tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Baik Bu Ina, berarti kita harus istilahnya bekerja sama ya, jangan saling mendahului, dan tentunya kita harus mengurangi ego dalam dunia kerja ya Bu. Ya, dunia kerja itu memang kalau semua punya ego masing-masing, pastinya pekerjaan itu tidak akan selesai. Atau juga akan merasakan sendiri ketika di lapangan. Ada satu aja yang pengen tahu sendiri, pasti nanti tidak akan selesai, malah pekerjaan akan semakin lama. Intinya itu. Dan lama kelamaan nanti akan terseleksi sendiri ya Ibu itu orang-orangnya. Itu dari selama bekerja, misalnya dalam 1 tahun, itu leader itu pasti akan melihat kompeten kalian itu akan kelihatan loh. Mana yang anak ini pekerjaan seperti ini, mana yang adotnya seperti ini, mana yang dia pandai di sini. Kita sudah dari leader itu di manajemen itu sudah akan melihat masing-masing anak. Baik Bu Ina, berarti untuk kuncinya seperti itu ya teman-teman. Oh, untuk sekedar informasi, dulu saya juga lulusan SMK 7. Saya lulus tahun 2019 ya. Tapi saya keterima kerja di Data Utama itu sejak 2018. Jadi saya waktu magang itu langsung direkrut Bu Ina. Jadi belum lulus ya, Tak? Iya, belum lulus, Bu. Masih anak magang waktu itu. Saya berawal dari technical support. Terus selama-kelamaan dasarnya saya orangnya kepo, pengen tahu apa aja itu. Dari branch manager memutuskan memindahkan saya ke divisi marketing. Jadi benar kata Bu Ina tadi, kita harus mengenali diri kita sendiri dari awal. Basicnya saya lebih suka ngobrol sama orang, lebih suka menjalin hubungan dengan orang. Makanya untuk di divisi marketing pun saya tidak keberatan. Walaupun ditarget sebanyak apapun, saya tidak keberatan karena merasa enjoy aja gitu di divisi ini. Sebenarnya kalau kerja di bawah enjoy itu benefitnya banyak ya Bu. Ada banyak divisinya. Nah, kalau untuk di marketing kan kerjanya secara individu, tapi tetap dalam hubungan satu kantor itu kita kerja tim. Jadi hubungan dengan tim support harus baik juga, hubungan dengan tim admin juga harus baik. Jadi tidak serta-merta kita mencari klien keluar, tapi tidak menjaga hubungan di internal kantor. Ya. Jadi harus balance ya antara internal dengan di luar. Bu Ina, kalau semisal kita dalam sekolah nih, misal ini kan teman-teman masih kelas 10 sama kelas 12. Persiapan yang harus disiapkan benar-benar untuk masuk dunia. Misal ada butuh pembelajaran di luar, misal training-training atau apa gitu. Kalau waktunya ada, biasanya kan dari sekolahan ada ini ya, ada training mikroti, kemudian ada apa ya? Ada beberapa kan? Cisco ya. Ya ada. Itu bisa menambah poin tersendiri buat kalian bahwa pengenalan alat, kemudian
cara kalian untuk pengenalan dunia kerja. Kalau orang sudah kerja itu seperti apa toh? Itu kan nanti akan, kalau kelas 1 pasti kan mereka masih pengenalan teori kan. Iya, benar. Kemudian anak yang sudah kelas 3 itu mereka sudah dipersiapkan sama dari bapak-bapak ibu guru, itu kan sudah mempersiapkan bahwa kalian nanti akan dipersiapkan untuk magang. Nah, yang di situ adalah persiapan kalian untuk pengenalan alat. Kalau memang yang technical support itu pengenalan alat itu lebih diutamakan. Jaringan itu yang dipakai apa saja sih? Lihat gambarnya saja masih boleh. Misalnya kalau di sekolahan tidak ada alatnya, kalian cari gambar-gambarnya dulu. Bentuknya seperti apa? Ketika nanti di lapangan, makanya saya ini beberapa kali saya bilang sama Bapak Ibu guru, adik-adik kita, kalau misalnya mau magang, itu lebih baik di tempat magang yang memang seharusnya. Misalnya hanya di toko komputer atau apa yang magangnya yang tidak sesuai, itu sangat disayangkan. Artinya kan apa ya, bekal dia untuk ke jenjang selanjutnya itu sayang. Baik. Nah, kalau untuk Pak Heri ini sama Pak Yos, mungkin ada pertanyaan ke Bu Ina, biar teman-teman jelas juga ini nanti ke depannya untuk kerja itu seperti apa. Kurang jelas Pak Heri, selamat siang. Iya. Oh, ya, sama siapa Hari? Saya akan jelaskan. Kalau di sistem kami, ketika saya merekrut karyawan dari awal, kita ada masa evaluasi 3 bulan. Masa evaluasi 3 bulan, kemudian ketika dari hasil evaluasi ini oke, kita akan lanjut ke kontrak 1 tahun. Setelah kontrak 1 tahun, baru kita akan anak-anak ini jadi karyawan tetap, kayak gitu. Itu Pak Heri. Ya, tapi untuk yang misalnya kayak lain kan udah hampir apa ya 3 atau 4 tahun. Dia dari hasil evaluasi dan performa dia, itu kan memang dia basicnya di support. Kemudian dia bisa kita pindahkan ke divisi yang lain sesuai dengan apa yang tadi ada 5 unsur yang itu. Kalau memang dia sebenarnya cocoknya sebenarnya passionnya itu di sini, gitu. Kita bisa memindahkan seperti itu Pak, atau passionnya di NOC. Tidak hanya misalnya kalau anak itu awalnya diterima di support, dia akan disupport terus, tidak. Gitu Pak. Kayak kemarin ini si Aryo waktu awalnya itu Aryo itu anak SMK 7 juga. Jadi dia awal kita terima adalah dia di Helpdesk. Biasanya adalah di lapangan. Jadi kita pindahkan ke lapangan, gitu Pak. Ya, gitu. Ya, jadi yang kita bisa melihat bahwa anak ini sebenarnya mampu di sini
atau mampu di sini kayak gitu loh Pak. Kalau dia misalnya di helpdesk dia tidak berkembang, pastinya kita akan taruh di support, dia akan lebih berkembang karena mungkin dia lebih suka di lapangan kayak gitu sih. Makanya ini kan jangan takut buat adik-adik yang kelas 1 atau kelas 3 ini, maksudnya ketika masuk ke dunia kerja, ini kan dia masih penyesuaian dulu Pak, karena mereka akan penyesuaian dulu. Nah, di situ biasanya tuh 1 tahun itu kan penyesuaian. Apakah memang passionnya di situ? Dia mau ke jaringan atau mau ke NOC? Tapi seharusnya dari awal dia sudah harus, saya tuh pengennya ke sini, pengennya ke sini. Berarti harus sudah jelas dulu ya Bu, pengennya itu apa, baru bisa ada pengembangan itu ya? Iya. Jadi senjata kita, intinya tuh senjata kita. Senjata kita tuh apa toh? Kamu bisanya apa? Kalau dari Pak Yos sendiri mungkin ada pertanyaan? Atau mungkin dari teman-teman ini ada yang mau tanya sama Bu Ina langsung. Silahkan open mic aja. Ya, itu ada yang tanya satu nih. Haikal. Permisi, Assalamualaikum. Terima kasih sebelumnya kesempatan untuk saya menyampaikan pertanyaan. Saya ingin menanyakan, misalnya seperti ini, Bu Ina, izin bertanya, misalnya seperti ini, jika seperti Kak, ya. Jadi misalnya seperti kasusnya Kak Tata ya Bu Ina, misalnya saat kita magang, lalu kita di-hire oleh perusahaan untuk bisa bekerja di situ. Lalu setelah kita di-hire tersebut, apakah kita setelah kita di-hire dan kita menerimanya, apakah kita harus fokus bekerja itu atau mungkin kita juga bisa bekerja sambil bisa kuliah juga Bu? Apakah kita masih bisa melakukan dua hal tersebut atau mungkin dari pihak perusahaan sendiri memiliki saran untuk kita hanya fokus dalam bidang kerja aja Bu? Seperti itu. Terima kasih. Ya. Ya, sama-sama. Siapa namanya? Haikal. Panggilannya siapa? Rio? Nama saya Tribunda Haikal Rio Wijaya, biasa dipanggil Rio, Bu. Rio ya? Iya. Rio, jadi gini, masing-masing perusahaan punya aturan masing-masing. Ya, masing-masing perusahaan ada aturannya sendiri-sendiri. Ada perusahaan yang memperbolehkan ada yang tidak boleh, gitu kan? Tapi untuk data utama ini kami terbuka buat staf kami untuk melanjutkan ke jenjang asal tidak mengganggu pekerjaan. Jadi selama ini anak-anak yang bekerja di data utama ini saya bebaskan untuk kuliah. Cuma mereka kuliah di atas jam 5. Karena jam kerja kita adalah dari jam 8 sampai jam 5. Perjanjiannya adalah ketika mereka ada pekerjaan di lapangan, biasanya kan sampai jam 7, jam 8. Karena dari kampus ini sudah ada perjanjiannya bahwa anak ini bekerja. Jadi mereka akan meminta izin kepada dosen bahwa ada pekerjaan. Dan saya juga siap membantu membuatkan surat, biasanya kayak gitu. Misalnya mereka keluar kota, saya kirimkan bahwa ada pekerjaan ke sini, saya tanda tangan, kita berikan ke dosennya. Seperti itu. Ini di data utama ya, saya bicaranya yang terjadi di data utama.
Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang lain ada beberapa yang boleh seperti itu, ada yang tidak boleh. Sudah cukup jelas, Mas Rio. Baik Bu Ina, terima kasih penjelasannya. Jadi itu semua tergantung kita yang membagi waktu ya Bu ya? Ya. Baik Bu, terima kasih. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya juga, selain Mas Rio nih yang aktif kayaknya. Mumpung lo ketemu sama HRD suatu perusahaan, itu susah banget kalau mau istilahnya mau ngobrol santai gini sih. Mana? Ada yang mau bertanya? Gak apa-apa, kita sharing aja. Dari adik-adik yang mau bertanya apa aja. Kalau misalnya saya bisa bantu jawab, pasti akan saya bantu jawab. Mumpungnya masih ada waktu. Bu Ina, kalau untuk menjalin relasi dengan klien itu seperti apa Bu baiknya? Relasi dengan klien? Iya, karena itu kan istilahnya kita nggak menjalin relasi klien dalam one time ya, satu waktu itu aja. Pastinya nanti ke depannya kalau dia butuh kan pasti kontak kita. Ya, jadi seperti yang Tata sudah lakukan setiap hari ya. Maksudnya kan gini, kita itu harus intent ke klien. Jadi kayak kita pertemanan, tak kenal maka tak sayang. Ya itu. Jadi kita berteman, itu kan kadang kita masih tetap WA-WA-an, kalau perlu kita telepon-teleponan, kalau perlu kita ketemuan. Klien itu sudah lama, 5 tahun bergabung dengan kita. 5 tahun bergabung kita, tapi kita cueki, kita diamkan. Yang penting pokoknya kamu bayar setiap bulan, sudah selesai. Klien pasti akan, kok aku didiamkan ya? Meskipun tidak ada, misalnya tidak ada trouble, dia tidak akan dikunjungi. Tapi dia akan, sebagai pertemanan aja, aduh ini temanku udah lama 5 tahun nggak ketemu. Kalau tiba-tiba datang, kenapa ya? Pasti kan seperti itu. Iya, benar. Iya, kan pasti gitu kan. Oh, dia datang tiba-tiba ini ada apa ini? Pasti kan gitu. Nah, kalau kita continue setiap bulan, setiap 3 bulan, kita ada tetap komunikasi, hubungan baik, itu hasilnya kan rasanya berbeda. Itu sih. Dari teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak? Ada yang tertarik masuk ke data utama? Lagi open recruitment, Bu. Ada yang mau masuk. Tapi mohon maaf ya, 2 tahun ini memang kita karena pandemi ini tidak menerima magang dulu. Ya, saya mohon maaf kepada Pak Heri maupun kepada Pak Yus, karena memang karena situasi yang tidak memungkinkan, jadi kita juga takut, sebenarnya bukan takut karena coronanya, takut anak-anaknya nanti malah terjadi yang tidak diinginkan, itu yang kami takutkan. Itu Pak. Karena kita kerja relasinya dengan orang banyak ya Bu. Ya, karena kita keluar itu adalah bertemu dengan orang banyak. Ya, Iskandar ada yang mau tanya tuh. Ya, bisa di open mic langsung, Mas. Apakah sudah mendengar suara saya, Mas? Ya, boleh langsung bertanya aja. Di sini saya lebih ingin bertanya sama Masnya ini. Oke. Apakah Masnya bisa tertarik untuk melamar di pekerjaan di perusahaan itu? Apakah itu direkrut atau Masnya sendiri yang melamar di perusahaan itu? Terima kasih. Waktu itu, oke saya jawab. Waktu itu kan ada
kelas 3 ya berarti. Ada data utama net. Sebelumnya saya nggak tahu nih data utama net itu apa. Terus saya cari-cari di Google, cari informasi data utama net itu apa sih. Oh ternyata internet service provider. Kalau menurut saya waktu itu masih sesuai dengan passion saya, karena masuknya sebagai tim support. Nah, di Bu Ina tadi kan sudah dijelaskan, Bu Ina ternyata tidak melihat saya dari ilmu basicnya, tapi dari ketekunan bekerja. Di sini saya tidak melamar kerja, tapi direkrut langsung sama Bu Ina. Istilahnya kita harus serius dalam bekerja. Kalau misal kamu minder, aduh ilmuku nggak sampai sini, aduh aku nggak bisa networking, aku nggak bisa routing, nggak masalah, karena waktu itu dulu aku masuk ke data utama juga istilahnya masih awam. Di sekolah memang diajari, tapi itu basic banget. Nah, kalau di dunia kerja, itu lebih kompleks dalam settingan seperti itu. Dari sifat tekun ya, dari sikap tekun tadi, baru bisa belajar. 3 tahun ini saya di sini juga belajar terus, pembenahan diri. Misal tadi udah mulai tahu, passion saya suka ngobrol sama orang. Waktu itu saya langsung ngomong sama branch manager, Mas, Bapak, kalau misal saya masuk ke tim marketing gimana? Dari branch manager sendiri juga ada keputusan. Oh iya, tak lihat kamu suka ngobrol sama orang, kamu suka menjalin relasi sama orang. Kayaknya kamu cocok jadi marketing. Nah, makanya pentingnya kita mengenali diri sendiri tuh, kerjanya kita akan enjoy. Saya juga enjoy sih di data utama sebagai tim technical support, karena emang dasarnya anaknya aktif. Diem sedikit tuh langsung pusing, ada kerjaan apa ini? Usil sendiri. Istilahnya kalau kamu aktif, HRD sendiri bakal notice kamu, oh ini anak aktif, oh ini anak tekun, oh ini anak serius. Betul begitu Bu Ina? Ya, betul. Jadi kita manajerial itu juga melihat staf ini seperti ini, staf ini seperti ini, staf ini seperti ini. Ada poin-poin sendiri setiap karyawan. Dan ini Tata juga gini, Tata juga dia juga kuliah juga ini, dia sudah melanjutkan kuliah. Jadi beberapa teman-teman yang dari SMK 7 ini yang bergabung di data utama semua pada kuliah, termasuk Iwan, kemudian Aryo, Bahtiar sudah lulus ini, barusan kemarin lulus. Jadi nggak usah kalian bisa lihat, wah saya SMK, kemudian nanti masuk data utama atau bekerja tidak bisa melanjutkan kuliah. Bisa. Dari hasil keringat kalian sendiri, kalian bekerja, terus kemudian kalian bisa kuliah. Tata ini bisa kuliah juga. Semua teman-teman yang di data utama semua kuliah. Intinya kalau dari SMK 7 sih, menurut saya nggak usah minder kalau masalah pekerjaan. Karena sebagai contoh di data utama, itu ada 30 karyawan, 12 karyawannya pun dari SMK 7. Ya nggak Bu Ina? Ya. Tangerang terutama yang paling banyak. Yeah. Jakarta banyak juga dari SMK 7. Intinya kalau udah di SMK 7 tuh kayak udah ada kepercayaan sendiri dari perusahaan. Karena memang didikan di SMK 7 itu mendisiplinkan. Itu suatu advantage buat kalian nanti buat masuk dunia kerja. Tadi Mas Iskandar mungkin sudah cukup jelas Sudah, jawabannya. Mas. Saya boleh tanya satu lagi? Boleh, silahkan. Masnya kan udah magang di situ, kemudian juga Bu Ina sudah tahulah karakternya Masnya. Nah, kalau semisal udah tahu karakternya Masnya, otomatis kan mudah untuk direkrut. Semisal kalau kita magang di tempat lain, tapi kerjanya juga di tempat lain, bukan di tempat magang kita, otomatis kan HRD atau yang sedang ingin mewawancara kita, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti
waktu kita itu lebih meyakinkan gitu, langsung bikin yakin si HRD-nya. Oke, berarti itu Tahu kalau kerjanya. kalau di saya sih berarti lebih meningkatkan skill komunikasinya. Istilahnya kamu harus mempengaruhi orang, jangan mau dipengaruhi. Kalau di saya pribadi, saya model alpha, jadi harus mempengaruhi orang itu buat ikut saya. Makanya tadi cocok jadi marketing. Kalau saya nih pindah kerja, terus untuk pelamaran perekrutan kerja, saya harus meyakinkan HRD itu, apa sih pencapaian saya di sini. Misal kamu magang nih sebelumnya, terus kamu cerita aja di tempat magang saya sebelumnya, saya merombak semua jaringan ini biar lebih rapi. Makanya tadi tekun itu penting. Kalau kamu sudah menghasilkan di tempat sebelumnya, pasti akan dinilai juga di tempat selanjutnya. Akan diberi decision sama HRD itu, oh kamu ternyata bisa seperti ini. Wina, kalau semisal ada perekrutan itu karyawan bukan anak magang itu gimana Bu yang dilihat? Biasanya kan sesuai kebutuhan. Misalnya kemarin itu kita ada kebutuhan di Surabaya misalnya. Karena kan namanya tidak makan kita kan. Ada beberapa yang memang kayak siapa itu? Temannya Andika. Nah, itu kan juga magangnya tidak di data utama. Dia anak SMK 7. Kemudian Rizky itu juga tidak magang di data utama. Dia dulu di J-Media Jogja. Kemudian maka yang tadi saya sampaikan, yang tadi mau ditampilkan sama membuat lamaran, bikin CV yang sesimpel dan semenarik mungkin. Jadi CV itu menunjukkan bahwa apa sih kelebihan kalian, apa keunggulan kalian, kalian punya apa, skill apa, sudah kurus apa aja, kemampuanmu apa, itu sampaikan. Ibaratnya ketika kamu wawancara dengan HRD, ini kamu menjual kayak gitu. Jadi kalau kayak magang yang kemarin itu, magang misalnya tidak didatang, pergunakan magang itu dengan sebaik-baiknya. Jangan kamu anggap magang itu sekolah. Jangan. Kalau sekolah tujuanmu adalah mencari nilai. Tapi kalau kamu tujuanmu adalah untuk dirimu dan untuk bekerja, pasti itu akan beda. Kamu benar-benar bahwa di situ kamu merasakan aku bekerja. Tidak hanya mencari nilai. Kalau nilai itu masih bisa dibantu sama gurumu, ibaratnya sama pak guru di sekolahan, bisa didongkrak. Tapi kalau ilmu lapangan itu berbeda, pengalaman itu berbeda, sangat-sangat berbeda. Jadi ketika kalian magang, ada tempat magang, cari tempat magang yang memang benar-benar bisa untuk nanti selanjutnya aku harus seperti ini. Persiapkan konsepmu dari sekarang. Misalnya kelas 10, pertama magang di mana? Itu persiapkan. Itu ya. Kemudian nanti kan dari setelah magang nanti bikin lamaran misalnya mau bekerja di mana. Itu CV-mu itu yang benar-benar harus menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang punya kompeten. Itu kan. Oke, Mas Iskandar mungkin jelas atau masih ada yang ditanyakan lagi? Alhamdulillah sudah jelas Mas. Terima kasih Mas dan Bu. Iya, sama-sama. Mungkin ada teman-teman yang lain? Apa Bu? Iskandar kelas berapa? Saya kelas 12 ini Bu. 12 ya. Ya. Tapi sebentar lagi
Tahun depan udah mau magang nih. Ya benar Bu. Ya. Nah, kamu ini persiapan nih. Standar siapkan dulu. Kamu mau magang di mana? Cari mulai sekarang kamu melihat perusahaan-perusahaan mana, ISP mana, atau apa yang harus gitu. Siap, Bu. Udah harus mulai persiapkan itu. Baik Bu. Saya siapkan. Jadi waktu pertanyaan saya sebelumnya itu intinya promosi diri sama komunikasi ya Mas. Iya. CV kalau juga itu. Menurut saya lebih pengembangan ke skill komunikasi sama tadi CV kalau tambahan dari Bu Ina. Karena CV memang menentukan. Istilahnya kalau komunikasi kamu bisa meyakinkan HRD itu, pastinya kemungkinan besar bakal direkrut juga. Istilahnya kita harus juga menghilangkan rasa gugup kalau ngomong sama orang sih. Misal malu nih, gimana? Percaya diri. Nah, percaya diri. Kalau modelnya masih gugup gini Mas, gimana? Nah, itu lebih, kalau dulu kan aku model gugup. Misal, tanpa beban tuh langsung ngajak ngobrol orang juga yang lain, yang lagi sendirian juga. Istilahnya di situ kita juga ngasah skill, menjalin relasi juga. Jadi jangan malu, jangan gengsi, harus disapa dulu. Karena kalau misal ikut gengsi kayak gitu, aku harus disapa dulu, biar kayak biar kayak aku penting. Bukan seperti itu. Kalau kamu menyapa dulu, malah kamu dianggap penting. Kedepannya bakal berhubungan terus. Mungkin ada tambahan Bu Ina? Dari saya itu dulu sih. Teman-teman lain mungkin ada yang ditanyakan juga. Oh ya, nanti bisa follow Instagramnya Data Utama. Nanti di situ saya ada kuis dan ada hadiah beberapa kupon buat kalau anak muda kan senangnya ngopi nih. Nah, ada beberapa kupon buat kopi. Nanti mungkin bisa dijawab di komennya Instagram sama follow aja sih Instagramnya Data Utama. Kalau dari Pak Hari sama Pak Yos nih, ada pertanyaan lagi nggak? Oh, iya lagi sibuk ya. Benar. Sama-sama Pak Hari. Mungkin kalau udah tidak ada pertanyaan, baik, terima kasih buat teman-teman semua, buat Pak Hari dan Pak Yos sudah menyempatkan waktunya untuk ikut webinar dari Data Utama. Mungkin nanti bulan Agustus, bulan November ataupun Desember kita lagi mengadakan webinar lagi. Tapi nanti dengan materi yang berbeda. Ini dengan HRD, mungkin kedepannya dengan NOC. Nanti settingan networking itu seperti apa sih? Gambarannya nanti akan dijelaskan tentang IP versi 6. Ya, di situ nanti kan ada dikenalkan alat-alat yang digunakan di lapangan ya, Pak? Iya, benar. Nggak rugi kan ikut webinar pokoknya. dapat apa, Bu? Oh, dapat ilmu juga pastinya yang penting. Makanya kalau misal ada pertanyaan, langsung ditanyakan ke Bu Ina langsung. Mumpung Bu Inanya lagi free nih. Dari paparan dari Pak Arif, mungkin ada yang akan disampaikan pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan. Penjelasan yang berbeda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya.
Terima kasih atas kesempatan, kepercayaan dari PT Data Utama kepada SMK 7 Semarang. Alhamdulillah kami diberi kepercayaan sehingga sebagian alumni kami makaryo di Data Utama. Kemudian alhamdulillah dari informasi dari Bu Ina tadi yang kami sampaikan di sekolah, walaupun sifatnya masih basic, masih dasar, ini ternyata cukup memberikan bekal bagi anak-anak untuk belajar, untuk berkarya di Data Utama. Terima kasih percayaannya. Mohon masukan aja, ya karena kita ini sekarang dalam masa pandemi di mana memang jam praktek anak-anak semakin lama semakin hilang, semakin berkurang. Ya, jadi kita mohon bantuan, mohon kerjasama supaya walaupun pandemi, kita ikhtiar bareng-bareng, kompetensi anak, kemampuan anak tidak berkurang. Kita tetap bertahan, kita tetap berlatih, berkarya, mempertahankan prestasi siswa, mempertahankan kemampuan siswa, mempertahankan kinerja siswa, sehingga walaupun dalam masa pandemi, insya Allah adik-adik kita, adik-adik Mas Tahta, kemudian anak-anak kita, semuanya masih dapat istilahnya menyesuaikan, kemudian adaptasi, kemudian masih tetap dapat berkarya di masa-masa ini. Insya Allah kita besok hari pramuka, kita menjadi para pemimpin yang misalnya menjadi terdepan mengatasi pandemi ini dengan insya Allah dengan ridho dari Gusti Ilahi, ya, semua terberkati, semua dapat melaksanakan segala karya dengan sebaik-baiknya. Matur nuwun Bu Ina, Mas Tahta, matur nuwun. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih juga buat teman-teman sama Pak Yos, Pak Hari sudah menyempatkan waktunya buat webinar Data Utama. Mungkin bisa nanti kita ketemu next time di bulan November ya atau Desember. Mungkin cukup sekian dari saya dan Bu Ina. Saya pamit undur diri. Terima kasih buat waktunya ikut webinar dan mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu? On-cam dulu nggak? Iya Bu. On-cam buat foto. Oh boleh. Foto. Okay. Biar kelihatan semuanya. Ayo silakan on cam. Kita dokumentasi. Hari Pramuka. Besok pakai pramuka ya. Oke, monggo. Siapa juru foto? Siapa foto? Ya, ini saya foto Bu. Masih ada beberapa yang belum on cam ya. Masih ada banyak yang belum on cam nih. Ini kesannya gimana ya kalau sekolah online terus? Betah online atau offline nih teman-teman? Itu PR buat Pak Yos, Mas. Karena jujur saya juga kuliah offline malah nggak masuk, Pak Yos. Iya, Mas. Matur nuwun. Sehat selalu semuanya. Sehat selalu. Amin. Iya.